Selamat malam, perkenalkan nama saya Cesar Purnama dengan NIM 230401040009. Dari sini saya akan menjelaskan terkait UAS, yaitu dari mata kuliah Filsafat Pancasila dari dosen pengampu yaitu Pak Andri. Jadi saya langsung saja makna filsafat Pancasila. Makna filsafat Pancasila itu ada dua. Yang pertama itu sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Filsafat Pancasila adalah kerangka pemikiran filosofi yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila itu sebagai filsafat yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia, serta menjadi dasar hukum, moral, dan ideologi negara. Kemudian Pancasila itu sebagai sumber nilai dan norma. Dia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap peraturan dan kebijakan negara itu harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk karakter, etika, dan perilaku yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kemudian komentar kritis tentang pemikiran Muhammad Yamin di sidang BPU PKI. Kurangnya penjelasan sistematis, gagasan Yamin tentang 5 asas dasar negara sangat penting. Namun dalam penyampaiannya terdapat perbedaan antara versi lisan dan tulisan yang menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan implementasi. Kemudian dominasi perspektif pribadi yang cenderung dipengaruhi oleh pandangan dan pengalaman pribadinya, sehingga kurang melibatkan diskusi kolektif atau kompromi dengan pemikiran tokoh lain. Padahal perumusan dasar negara itu seharusnya bersifat inklusif dan representatif. Oke, kita lanjut dari pemikiran Prof. Supomo di sidang BPU PKI. Berdasarkan pemikiran Prof. Supomo, konsep negara integralistik itu Prof. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik di mana negara dianggap sebagai suatu kesatuan organik yang mengatasi kepentingan individu atau golongan. Potensi konsep ini untuk meminimalkan hak-hak individu atau kelompok minoritas jika tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat. Kemudian berpotensi mengarah pada otoritarianisme jika penafsirannya tidak hati-hati. Kemudian penekanan pada musyawarah mufakat. Meskipun musyawarah mufakat adalah nilai luhur, dalam konteks negara integralistik Anda bisa mengkritisi apakah konsep ini cukup atau untuk mengakomodasi perbedaan pendapat yang fundamental dan memastikan representasi semua suara, terutama dalam masyarakat yang sangat luas. Oke, kita lanjut terkait komentar kritis tentang pemikiran Insinyur Soekarno di sidang BPU PKI. Yang pertama itu kesenjangan antara ide dan implementasi detail. Soekarno sangat brilian dalam merumuskan dasar filosofis negara atau Pancasila yang visioner. Namun detail implementasi, terutama dalam aspek ekonomi atau tata kelola pemerintahan, mungkin belum terlalu rinci pada tahap awal. Ini bisa menimbulkan tantangan dalam menerjemahkan gagasan besar tersebut menjadi kebijakan yang konkret dan efektif.
Kemudian tantangan dalam mengelola tafsir tunggal atas nasionalisme. Konsep nasionalisme Soekarno yang inklusif, yang meliputi seluruh suku bangsa di Indonesia adalah kekuatan. Namun, adanya potensi tantangan dalam mengelola tafsir nasionalisme ini agar tidak bergeser menjadi chauvinisme atau mengesampingkan identitas daerah. Kemudian pemikiran perempuan dan sumbangannya di sidang BPUPKI. Siapakah pemikir perempuan dalam sidang BPUPKI? Satu-satunya pemikir perempuan yang tercatat aktif dalam sidang BPUPKI adalah Maria Ulfa Santoso. Kemudian apa saja sumbangan pemikir perempuan dalam sidang BPUPKI? Maria Ulfa Santoso memberikan sumbangan penting dalam sidang BPUPKI. Yang pertama itu perlindungan hak-hak perempuan. Ia secara konsisten menyuarakan dan memperjuangkan pentingnya hak-hak perempuan dalam negara yang baru akan dibentuk. Ini termasuk hak-hak dalam perkawinan, perceraian, dan warisan, serta menekankan bahwa perempuan harus memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Kemudian isu sosial dan pendidikan. Ia juga menyoroti aspek sosial dan pendidikan. Itu menunjukkan bahwa pembangunan bangsa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan. Kemudian, mengapa filsafat negara itu didasarkan pada Pancasila menurut Noto Nagoro? Menurut Noto Nagoro, itu filsafat negara itu harus didasarkan pada Pancasila karena dua alasan fundamental. Yang pertama itu Pancasila sebagai kuasa materialias dan kekuasaan formalis negara. Kuasa materialias itu Pancasila bukan hasil impor atau adopsi dari ideologi lain, melainkan digali dari nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya apa? Bahan atau asal mula pembentukan negara Indonesia itu adalah Pancasila yang sudah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian kuasa formalis itu Pancasila memberikan bentuk, sifat, dan struktur bagi negara Indonesia. Kemudian norma-norma dan aturan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang secara formal membentuk identitas dan karakter dari khas negara. Kemudian itu negara Indonesia itu berbentuk Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara atau fundamental negara. Noto Nagoro itu menegaskan bahwa Pancasila adalah norma dasar yang tertinggi dalam tata hukum Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan semua penyelenggaraan negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ini memberikan arah, tujuan, dan landasan moral bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara. Kemudian apa kaitan warga negara dengan filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita NKRI? Kaitan antara warga negara dan filsafat negara atau Pancasila sangat erat dan vital dalam mewujudkan cita-cita NKRI yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara sebagai aktor pelaksana nilai-nilai filsafat negara.
Nah, warga negara bukan sekedar objek dari negara, melainkan juga subjek yang aktif dalam mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cita-cita NKRI seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang hanya bisa terwujud jika setiap warga negara itu berpartisipasi aktif, sadar akan hak dan kewajibannya, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai persatuan, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Tanpa peran aktif warga negara, cita-cita ini hanya menjadi tulisan di atas kertas. Kemudian, filsafat negara sebagai landasan dan perekat moral bagi warga negara. Filsafat negara itu berfungsi sebagai kompas moral dan etika bagi seluruh warga negara. Ia menjadi dasar pemersatu di tengah kemajemukan bangsa. Nah, dengan berpegang teguh pada Pancasila, warga negara memiliki panduan yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bersama. Misalnya nilai persatuan yang mengharuskan warga negara untuk mengatasi perbedaan demi keuntungan bangsa. Sementara nilai keadilan sosial mendorong mereka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian ketaatan dan pemahaman warga negara terhadap Pancasila negara akan memperkuat fondasi NKRI dan memastikan bahwa cita-cita luhur bangsa itu dapat terus diperjuangkan bersama. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya Seru Ihsan Purnama. Terima kasih.